RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Pak Ji ya. Ya, ayo. Perhatiin. Dulu sudah pernah ada yang main gini juga. Ya, perhatiin. Bos sekalian, uang ini ukurannya sama. Sama ya, ukurannya sama. Warnanya saja yang beda. Dan yang membedakan apanya? Nilainya. Coba perhatiin. Hanya dikasih warna dan hanya dikasih nilai. Kertas ini kosong. Ini ada bernilai enggak? Enggak bernilai. Kalau ini tidak bernilai, maka ini walaupun utuh, dibuang, ada yang ngambil enggak? Enggak ada yang ngambil. Enggak ada yang memperhatikan. Tetapi kalau cedo yang dilempar, ini yang dilempar, walaupun kusem-kusem begini, walaupun kusem, diambil enggak ini kira-kira? Diambil enggak? Diambil enggak? Enggak diambil sendiri Pak Haji. Nah, Bapak sekalian, kosong ini bisa enggak nilainya bisa lebih tinggi dari yang dua ini? Bisa lebih tinggi. Isinya surat kuasa, tambah meterai, stempel Pak RT, stempel, nilainya sangat tinggi. Bergantung pada kita yang memberikan nilai. Seperti halnya yang sering dicontohkan Pak Haji, gajinya Syekh Sudes. Cek kosong ditandatangani sama raja. Berapapun mau diisi terserah. Bebas. Syekh Sudes. Apa artinya, bos sekalian? Kita ini akan diperhatikan, kita ini akan diambil, kita ini akan diorangkan kalau kita bernilai. Tapi kalau kita kosong seperti ini, buru-buru diambil. Jalan pun paling ditendak doang. Tetapi kalau ada isinya, pasti diambil. Naik motor aja balik. Ya Bibi? Iya balik. Putar balik. Nah, nggak ada yang ngambil. Nilainya pasti minta yang tinggi apa yang rendah? Yang tinggi. Kalau ini tinggi nggak nilainya? Tinggi. Diambil nggak? Ambil nggak? Diambil nggak? Diambil nggak? Diambil. Ambil. Ambil bawa. Padahal itu fotokopi. Itu fotokopi. Itu duit-duitan monopoli. Duit-duitan monopoli. Bukan duit asli. Harus diganti nanti. Nah, apa artinya Bapak sekalian? Bahwa mengisi diri kita dengan nilai itu, dengan nilai yang kita isikan ke diri kita, prestasi, perbuatan, apapun, itu walaupun memberi nilai, beraktivitas, bekerja, itu harus yang asli. Kalau kita bohong-bohongan, maka itu kerjaannya tidak akan bernilai. Walaupun kelihatannya beraktivitas, kelihatannya beribadah. Tetapi kalau ini kosong, nilainya palsu, sekedar di mulut saja, maka itu tidak akan
Jadi perhatikan sesaat. Kadang aja sih bener-bener. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi harus asli. Asli. Ah. Harus yang asli. Sehingga seluruh aktivitas kita ini harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, peribadatanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Kalau kita kan inna Suzuki, wa Yamaha, wa Honda, wa Avanza, Wasenia. ya, wa Xenia, Alphard. Jadi tidak murni. Jadi kita mengerjakannya harus lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak sekalian, apapun yang kita hadapi saat sekarang ini, itu yakinkan sebetulnya ayat yang hafal sekali kita baca itu adalah surat Al-Insyirah itu. Ilmu yang disampaikan Pak Haji itu adalah lapang dada itu kan di situ. Alam nasroh laka sodarok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Ibu-ibu mana dadanya ibu-ibu? Dadanya mana? Buka. Lapangkan dada. Alam nasroh laka. Edo ada gado. Nah, yang kedua ini juga penting. Supaya kita tidak ada beban. Ayat yang keduanya apa? Alam nasroh laka sodarok. Warofa'na laka dikrok. Dan telah aku lepaskan bebanmu di punggung. Jadi kita tidak boleh ada beban utang, beban anak, beban Tagihan. Jatuh tempo. Mau dilelang. Itu kan beban. Suratnya kan begitu. Mau diusir. Diusir. Harus keluar dari kontrakan. Yang privat yang tadi Pak Haji. Ya. Keluar dari situ, keluar dari kita, belang privat, langsung nemuin saya. Pak, ini saya keluar dari sini langsung dapat WA, ditawari orang mau ngasih saya uang 60 juta, diambil enggak Pak? Kalau itu enggak bersyarat, enggak berjaminan, ambil. Tepuk tangan dulu dong. Baru keluar anak muda. Anak muda itu setahun yang lalu berobat. Berobat karena ngaceng terus. Oh, ngabisin sampo 6 botol seminggu. Hah? Ini privat yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua. Dari Ininya nggak bisa nunduk. nggak bisa nunduk. Jadi tiap hari dia main sabun di kamar mandi. Bisa 5, 6, 6 kali sehari, 7 kali sehari. Bukan sehari sekali loh, sehari 7 kali. Kita udah terapi kemarin, toples pada pecah. Jadi saya begitu kelihatan, ini anak yang kemarin itu kayaknya. Sini bener. Alhamdulillah. Ini tim kafe Pak di. Apa? Tim kafe kalau dianggap Sabtu dan Minggu aja. Oh iya. Iya. Oh iya. Ayo gabung. Jadi obatnya apa? Tapi yang obatnya dia sendiri. Dia praktekin, diobatin, kita kasih resep. Kita kan cuma nulis resep aja. Itu kertas-kertas itu kan untuk tulisan resep aja itu. Resep dokter spesialisnya kasihkan, praktekin. Alhamdulillah sekarang enggak. Ya ini dan ucap syukur Dapat jodoh. Besok mau merit. Besok mau nikah. Mau nikah. Sembuh. Tadi tuh dia datang kemari privat yang kedua, ucap syukur udah ketemu jodohnya. Dan sembuh, udah enggak
udah nggak mainin alat kelamin lagi pakai sabun, udah stop dia tadi bersih. Keluar dari ruangan sini, Ruangan langsung ditawari orang 60 60 juta tunai. dikasih tunai. Ambil besok saya gitu. Yang penting nggak ada Ada syarat-syaratnya. syarat-syaratnya. Dia main online. Dagang Main online, online. produksi kaos, kemudian omsetnya juga sudah Orang meningkat. Jepara Orang Jepara kerjanya di Cikarang. di Cikarang. Nah, orangnya ada. Nah, lanjut dari yang legowo tadi, lapang dada dan beban yang ada di kita ini harus kita lepaskan, maka Allah akan berikan ayat yang selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna. Ini kan sama kan artinya penyangatan. Maka sungguh pasti bersama, bukan setelah kesulitan, tapi bersama yang kita jalani sekarang ini ada kemudahan. Bersama, Bareng-bareng. bareng. Seiring. Jadi kalau yang pernah jadi guru, buat soal itu pasti buat Kunci jawaban. Bareng. Nggak mungkin bikin soal nggak ada jawabannya. Kita tinggal gimana cara dapat kunci jawabannya. Deketin ke gurunya. Caranya gimana? Les, privat. Les. Yang ikut les ke guru Dikasih kunci jawabannya. pasti tahu. Soalnya pasti sudah dibocorin oleh Guru privatnya. yang harian. Guru privatnya. Pasti pandai. Karena apa? Kuncinya sudah tahu. Gampang. Yang lainnya sampai jam pelajaran selesai belum selesai, ini 5 menit sudah Keluar, udah selesai, udah terkabul. Karena privat gitu. Kayak gini kan privat nih. Kan sekarang teman-teman yang nonton di YouTube nggak bisa ngikutin orang pembicaranya nggak di syuting. Kalau ini kan Bapak dan Ibu bisa ngeliat sendiri cara ngelempar duitnya kayak gimana. Ini permainan sebenarnya. Makanya besok kita mau bikin yang namanya buat teman-teman AMT. Singkatan dari apa, Bos? Achievement Motivation Training. Karena dari situ kita udah ngeluarin tamu-tamu bisa jadi presiden. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi pangdam, jadi kapolda. Nah, saya mau Bapak dan Ibu harus terkabul. Nah, jadi nanti kita ada kelanjutannya dari ini. Jadi hari ini kita selesaiin dulu nih sampai tuntas. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke programnya pengerucutan. Jadi ngerucut nih, biar cepat terkabul. Programnya ngerucut. Bayar gak Pak Haji? Ya enggak lah, gratis lah. Kan Bapak dan Ibu udah riado di sini. Nah, ngerucut kita. Harus terkabul. Saya maunya bulan ini. Amin. Gimana caranya harus bulan ini. Amin. Yo. Ilangin lagi, Bos. AMT singkatan dari apa, Bos? Achievement Motivation Training. Dikasih, Bos, sedikit aja bocorannya. Kayak gimana tuh nanti di AMT itu kita didik buat teman-teman. Jadi AMT itu intinya kita akan menggali potensi diri. Kemarin Pak Haji sudah sampaikan bahwa di dalam diri ini ada sedikit sebetulnya kecil potensi, kadang kita tidak menyadari. Nah, ini yang mau dicongkel, mau dibedah oleh Pak Haji. Dicongkel supaya kita muncul motivasi untuk berprestasi. Jadi apa yang menyebabkan ini tidak muncul? Karena dia tidak menyadari kelemahan yang dia miliki. Kemudian tidak menyadari tentang potensi, tentang kelebihan yang dia miliki. Karena orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Terus ada peluang dan ada tantangan. Itu kalau kuliah 1 semester Pak Haji ya? 1 semester. Kita kemas. Pokoknya harus terkabul bulan ini. Semuanya harus. Pokoknya besok saya undang, datang lagi. Harus datang lagi. Main kerucut. Kan ada dianalisa. Kita menganalisa diri, nanti kita inikan. Terus kemudian ujungnya mesti bikin goal setting. Ya. Ada goal setting itu ya ucapan kemarin itu yang kita hajatkan kemarin. Itu ujungnya adalah kita harus punya
goal setting, tujuan hajat itu. Kalau teori di pelatihan namanya goal setting. Hajat, saya harus punya uang 10 miliar, titik. Apa? Pak Jenggot, istri, anaknya harus berkumpul sama saya. Udah itu. Titik. Hajat, titik. Nggak boleh koma. Caranya bagaimana? Kalau koma jadi mundur. Nah, proses ini yang kita kadang nggak sabar. Gangguan, hambatan, itu, waduh, apalagi di riadoh kita ya, itu godaannya banyak. Ya, kalau saya boleh cerita proses itu, waduh, panjang. Kalau orang yang mungkin harus bermusuhan dan kelahi itu paling Pak Bambang Anco ya Pak Bambang. Jadi sejak awal itu seru saja, tapi nggak ada masalah sampai sekarang ya Pak Bambang. Sejak awal, mulai saya di sini tugas pertama adalah bagaimana kandang ini baunya tidak menyengat. Saya kerjaan pertama di sini nyemprot. Ya Pak, keliling semua kandang semprot bakteri anti bau. Itu belum ada masalah, itu masih lancar sama Pak Bambang. Yang kedua, gimana kita meningkatkan kualitas jerami, harus difermentasi. Kasih Pak Haji, sudah. Itu juga berbeda dengan Pak Bambang waktu itu. Kalau bagus itu pakainya gentong. Pak Bambang, mahal gentong. Plastik aja. Oke, pakai plastik. Saya ngikut Pak Bambang. Proses plastik, apa kendalanya? Ada yang iseng-iseng. Gitu kan? Iseng diapain? Dicoplosin, dibukain, sehingga pada ngobos. Ada yang, ya begitulah kira-kira. Nah, tidak hanya itu saja. Yang aman pakai apa? Pakai kotak. Aman, jalan. Bapak-bapak. Kotaknya kecil-kecil. Kayak yang gede. Beda lagi sama bapak-bapak. Terpal. Ada lagi kendalanya apa lagi? Setelah proses berjalan, jerami bertahap. Diisi terus sampai membusuk, tumpuk. Terus berikutnya apa lagi yang lebih parah lagi? Karena pada waktu itu proses pengurangan tenaga, tukang las, tukang berebut untuk mengelola fermentasi. Saya bilang Pak Bambang, Pak, ini bukan tanggung jawab saya loh ya. Karena Pak Bambang sudah ambil alih. Saya sudah nggak megang di situ. Ya udah, Pak Eri sudah tahu waktu itu. Saya pegang ke Kohe. Udah, Kohe saya olah di tempat cacing itu sekarang. Terus jalan. Minta tenaga sama nggak dikasih. Itu orangnya. Pernah kasih, nggak dikasih. Kerjain sendiri. Jalannya seperti itu. Banyak sisi Khalid itu saja yang tidak dipakai di dalam konteks teman-teman tukang-tukang, kan nggak dipakai Khalid dulu. Udah tak pakai. Ikut saya. Itu aja, setelah itu begitu kerjaannya bagus, tarik lagi. Saya beranikan untuk ke yang saya kan harus ngelola ini. Cari satu orang, tapi satu ya, gajinya 50.000. Dapatlah yang namanya dolar. Dolar itu 50.000 gajinya. Baru kerja sama saya 3 hari, malam-malam dipinjem, gak dikembalikan.
Gak dikembalikan, gak ada, sudah. Oke, sudah, gak jalan. Akhirnya saya bilang ke Pak Haji ini saya mau menyendiri Pak Haji ke Kansas. Di Kansas sudah sendiri. Minta tenaga 1 atau 2 lah Pak untuk bantu-bantu saya. Ada dikasih Wisnu doang. Ya, dikasih Wisnu Riyado. Tenaganya sudah nggak ada. Sampai akhirnya karena saya harus buktikan ke Pak Haji bahwa ini rumput bisa dikelola hasilnya baik. Saya hire sendiri sampai yang namanya sekarang masih ada orangnya. PI dan Alam. Hire sendiri. Yang dulu nih, ibu-ibu agak belon hire tuh apa? Dia ambil di rekrut sendiri. Ya, bukan hair dryer, Bu. Lemah otaknya rambut aja. Jalan. Rambut lagi, jalan. Hire. Jalan. Lo mesti nyimak nih, Pak Sidik lagi curhat. Karena biar ke Pak Bambang itu curhat. Biar tahu ya. Dendam sama Pak Bambang. Kapan mau balas dendam sama Pak Bambang? Ini mumpung ada kesempatan. Ya. Pak Sidik lagi belajar legowo. Dia lagi belajar legowo. Kita sampaikan. Yang ngajarin topik ya, Pik. Lo duduknya sebelah sini, Pik. Hitam sama hitam bajunya, Pik. Setelah di Kansas itu baru satu lokal Pak Haji dulu ya. Ya. Baru satu. Itu saya kerjain. Curhat. Pak Haji hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali Pak Haji nengokin. Pak Haji nengokin ke sana. Bawa gorengan, bawa padang gitu ke sana. Apa namanya? Cemburu. Pak Bambang. Biasanya nggak pernah ke sono Pak Haji. Rajin sama temennya. Rajin setiap hari nongkrongnya di depan. Saya kerja nongkrong doang dia. Nongkrong. Pak Bambang. Iya. Nongkrong di sana. Melihat orang kerja. Curhat. Belum video. Belum video. Sono. Nah, terus diajak Pak Haji ke sana yuk. Melihat yang bawah itu Pak Haji. Bayarin saat itu ngontrak lagi 50 juta satu tempat. Tambah lagi sampai 5 kapling. Lokasi 5 kapling. 250 juta. Itu ngapain diperbaiki? Saya juga begitu Pak Haji dulu sebetulnya. Ini yang kita kontrakkan lahannya. Yang didandanin rumahnya sama kandangnya. Kandangnya. Bagusin ini. Instalasi listrik. Kita butuhnya kan rumput. Jadi proyeknya Pak Bambang. Curhat lagi. Tepuk tangan dong. Menang. Iya. Tadi disuruh Pak Haji. Sampai komporin jadi 2. Bapak sampai komporin jadi 2. Itu timnya Pak Bambang, ada Pak Bambang, ada almarhum ya. Almarhum itu kompak banget itu kalau bully saya itu. Enggak sih. Terus ada tim las. Ada tukang-tukang betulin semua. Ada 5 tempat untuk rebutan. Karena itu proyek gitu ya, kerjaan. Ada duitnya. Dan ada yang dapat istri di sana Pak Haji. Ya. Siapa? Ada yang dapat, nah. Curhat. Ada yang dapat istri di keroncong. Ada yang dapat itu. Wirawiri sampai dibela-belain
kerjanya di Kansas, nganter mak yatim ke sini dulu, baru kerja ke sana. Jam 11 sudah kabur dulu, jemput dulu, sini dulu. Nanti jam 2, jam 3 baru datang lagi ke sono. Wow, seperti itu. Siapa lagi? Ada siapa? Saya nggak tahu. Om Uje. Dapat di sono, dapat itu. Om Uje. Itu proyeknya di sana. Nah, jalan bagus. Bisa 5 kapling ini aja sampai jadi aku-akuan. Jadi aku-akuan. Ini kaplingku ya. Kamu nggak boleh ke sini ya. Oh, jadi kapling saya hanya khusus itu doang. Yang lain nggak boleh ikut-ikut saya. Oke. Jalan, alhamdulillah berjalan. Jadi ilmu bertanam. Nah, termasuk yang karyawan tadi, karena enggak dikasih Pak Bambang karyawan, masih saya buktikan tadi saya gaji sendiri. Tidak masuk. Jadi kepala personalia. Oh iya, jadi personalia. Saya nggak dikasih karyawan, gaji sendiri. Alhamdulillah suatu hari sudah sore banget. Pak Haji datang ke sana. Pak Bambang enggak ada. Alhamdulillah ngasih. Pak Haji ngasih gorengan, ngasih ini, ngasih uang. Terus anak 2 ini lembur bersih ini nih, ngolah nih lembur. Dikasih tahu sama si Sopian, Pak Haji, Pak, itu bukan karyawan kandang, itu jangan Pak Sidik. Nah, setelah itu alhamdulillah diganti sama Pak Haji. Air diganti dan orang 2 suruh daftarkan karyawan sampai sekarang itu BI sama Alam. Nah, di sana ternyata tumpuan kohe di sini nggak teratasi karena nggak boleh buang kohe ke sana. Karena Boleh. PMK, karena pandemi. PMK itu kan nggak boleh ke sana ya, nggak boleh buang ke sana. Awalnya boleh kita bawai kohe karungan itu setiap hari bisa 2-3 kali engkelnya engkel yang kuning yang sekarang dipakai malam kita bawa ke sana untuk bagus hasilnya. Di sini ada masalah numpuk banyak kohenya nggak teratasi. Pak Bambang ke saya untuk dikelola itu. Oke, tapi saya karyawannya jangan diganggu. Saya nyari baru 3 orang. Masih ada sekarang beberapa. Ada Wildan, ada Hendy, satunya yang keluar 3 orang. Jangan diganggu ya ini. Enggak. Saya minta tempat yang permanen sama Pak Bambang. Nggak usah sini aja. Bikin emplek-emplek yang nggak bagus saat itu. Curhat lagi. Nah, saat itulah proses sudah berjalan. Kita kompos itu sudah numpuk kering, banyak kita sudah bisa jualan saat itu. Proses di pedok. Numpuknya sudah kering semua. Pakai terpal. Akhirnya diminta Pak Haji untuk ngerawat ibu saya pulang. Sudah kabur. Pulang. Kabur. Udah kabur, selesai itu. Saya tak pikir karena sudah jalan semua. Kansas pikir saya sudah jalan. Kohes itu sudah jalan. Kita belum punya kebun. Kita belum punya kebun yang ini. Kansas doang. Sama inilah saya istilahkan saya harus punya apa namanya prasasti. Kansas jalan, Kohe jalan. Itu sudah prestasi. Saya pikir begitu kan. 2 ini sudah cukup lah.
Yang satu termasuk bikin air minum itu yang menentang seluruh Indonesia Raya, jagat raya ini menentang semua. Padahal saya sudah berhitung, kantin saja saat itu minimal sehari 40 sampai 50 galon saat itu. Kalau beli angkanya lumayan, beli semua. Terus karyawan yang dibelikan Pak Bambang minimal 10-15 galon setiap hari. Saya inisiatif bikin. Saya bikin sendiri. Itu aja sampai terornya apa? Dipakai cuci tangan, dipakai raup. Itu karyawan-karyawan yang di situ. Termasuk yang riado-riado di situ juga sama. Artinya ditentang produksinya itu. Nah, alhamdulillah lama-lama juga butuh, diminum juga. Kapasitasnya akhirnya saya minta tambahan ke Pak Haji untuk ditingkatkan kapasitasnya. Hanya enggak tahu sekarang perawatannya jalan apa tidak juga enggak tahu perawatannya. Nah, sebetulnya bicara air itu ada mesin yang kualitasnya jauh lebih bagus dari kita. Tapi karena dalam penguasaan Pak Amin, sampai kiamat kurang 2 hari, itu nggak bakal dipakai. Curhat lagi. Tepuk tangan dulu dong. Itu mesin harganya mahal. Berarti di sini banyak raja kecil dong. Itu mesin, itu Kangen Water. Jadi Kangen Water itu mesin, jadi bisa untuk produksi yang terapi, produksi yang untuk minum biasa, untuk kecantikan, untuk glowing. Harganya berapa kira-kira? Itu 50 juta. 50 juta. Disimpan. Itu kalau Kesempatan curhat. Itu bagus, mahal itu mesinnya daripada mesin kita yang itu jauh lebih bagus. Walaupun kapasitasnya mungkin nggak cukup ya, kalau untuk itu nggak cukup produksinya. Tapi mesin itu bagus untuk terapi, apalagi ditambah untuk air asinannya, bahannya dari situ Pak Haji. Ya, jadi alat laminnya bagus direndam di situ. Itu nggak bakal dipakai, nggak bakal. Saya tanya, Pak Min, saya minta pakai ini aja. Colokannya nggak ada, ulernya nggak ada. Padahal itu tinggal nyolokan, cuk, gitu aja sudah bisa produksi. Katanya sampai kiamat kurang 2 hari. Katanya ini kiamat tanggal berapa? Karena nggak diproduksi. Iya, itu Kangen Water itu mahal, iya. Itu kalau yang beli yang kecil segini aja minimal 10.000 kan, 10.000, 15.000. Nah, nanti dari sini mau diproduksi di mana, monggo di sana. Tergantung Pak Amin mau dibuka kuncinya apa enggak. Gitu. Langsung kiamat. Udah jangan dibuka antar kiamat. Nah, alhamdulillah saya kabur kan, sudah punya prasasti lah, pikir saya punya air, punya kohe, punya kansa sudah berjalan, sudah panen, sudah bisa cukup lah begitu. Itu sudah fokus di rumah. Suatu hari Pak Haji telepon saya, lagi ngapain? Lagi tanam brambang. Sini, ini saya belikan berapa pertama? 5 hektar. Ini saya belikan tanah 5 hektar. Olah, kelola. Bawa temanmu ke sini. Saya bawa teman saya ke sini yang ahli hortikultura itu ke sini. Sudah ada Pak Yasir itu berarti yang saya pas datang itu sudah ada Pak Yasir. Ke sana ngobrol, sudah mulai beda pendapat sama Pak
Bambang gitu ya. Bambang lagi. Satu, mau bikin jembatan sama jalan. Ngapain pakai jalan? Saya nggak usah, nggak pakai jalan. Jadi kalau kita mau mupuk, mau panen, itu jalannya 5 hektar coba dari ujungnya guguk itu sampai ke ini, ke Mauni. Ya kan, Mauni itu sampai di situ suruh jalan, nggak ada jalannya. Jadi mupuk, panen itu, walah berantem, udah terserahlah gitu, nggak bikin. Akhirnya saya inisiatif bikin sendiri, minimal motor bisa jalan. Sekarang yang jadi itu jalan. Kemudian yang kedua, Pak Bambang, ini kalau kita ngelola lahan 5 hektar, termasuk kawan saya tadi mau untuk holti, mau untuk rumput, ini kalau pakai tenaga manual, itu pasti bertahun-tahun nggak rampung. Saya ajukan ke Pak Haji untuk beli traktor. Nah, oke. Hah? Apa? Nggak setuju Pak Bambang? Pak Bambang lagi curhat. Padahal, mohon maaf. Iya. Katanya apa? Pemberdayaan. Manusia sayang orang banyak, biar langsung ngambil tenaga macul 15 orang. Jadi program traktor yang sudah mau dibeli Pak Haji itu disaingi dengan ngundang orang 15 tukang cangkul. Kok nggak setuju ya? Itu bagus loh kalau traktor. Nah, coba Bang, hemat dari dulu tuh. Jadi bahkan kalau Pak Sidik kan dari dulu, kalau Om Yasir baru sekarang, sama Pak Bambang ya baru tahu ya sekarang ya, kayak gitu. Dulu dan sekarang sama saja. Bahkan sama Pak Haji ini spesifikasi traktornya sudah seperti ini. Saya di jalan di dekatnya Pasar Anyar Pak Haji ya, suruh Pak Haji ke sono, buka kwitansi. Jadi sudah dibikinkan kwitansi, tinggal bayar Pak Haji. Saya kan masih malu-malu ya. Saya harus ke Pak Bambang. Pak Bambang ini anunya. Waktu masih jadi GM ya. GM. Ternyata di blok. Gak usah Ji, ini pakai manusia saja, mahal, nanti nggak bisa. Udah, sampai orang yang bikinkan nota besoknya meninggal dunia. Gara-gara dimarahin bosnya, kan sudah bikin kwitansi, tapi nggak jadi beli. Cari. Ya itu tuh Bambang yang sekarang. Gak ada bedanya. Masih sama. Saking Dulu sama Pak Sidik, sekarang sama Om Yasir. Jadi saking ininya teman saya yang dari Kediri itu, saking, wah nggak mungkin bos ini kerja sama Pak itu, pulang aja lah aku, susah orangnya. Pamit Pak Haji dulu, sampai nggak mau pamit. Temen itu nggak mau, tak ajak pamit masih nggak mau, pokoknya pulang. Udah tak pulang. Gak mau, gara-gara. Tepuk tangan dong. Dulu Pak Sidik nggak ada yang dukung, sekarang Pak Sidik didukung teman-teman. Menang banyak sekarang. Iya, gitu. Bau berlebaran masih. Maaf nanti. Enggak, maksudnya saya contohin, kalau harus saya berantem itu
sejak dulu berantem sama Pak Bambang harusnya, cuma kan tetap aja kita jalan saja, tetap bareng, tetap ini. Bahkan saat Pak Bambang harus ke Pabuaran sendirian, pertama kali orang yang dihubungi padahal harus mengungsi ke Pabuaran, saya harus kemana? Orang yang paling pertama kali setelah terima SK, siapa yang dihubungi? Padahal selalu berbeda pendapat, beda ini. Hanya iya, gitu ya. Hanya kalau harus berantem, harus ini, harusnya saya sudah nggak mau sapa menyapa sama Pak Bambang. Kalau ini kita nggak ada sifat 18 yang diajarkan Pak Haji, kita sudah ya, gitu. Alhamdulillahnya. Gitu. Tapi Polda langsung. Tapi benar, jadi saat itu pun Pak Bambang yang memotivasi saya. Jadi saat fermentasi itu direbut, itu saya sempat emosi. Saya sudah asah golok itu. Sudah ngasah golok. Sudah ngasah golok. Buat motong fermentasi. Oh iya. Nah, dan dua kata ini apa? Fermentasi dan kohe. Fermentasi dan ngolah kohe itu tidak pernah lepas dari memorinya Pak Haji. Itu adalah program yang apa Bang? Gagal. Tak pernah berhasil. Saya belum pernah menjelaskan, meluruskan ke Pak Haji. Kalau ini begini, ini begini. Kesempatan ini ya kesempatan untuk kita jelaskan. Dan sekarang bahkan coba dengan ada program kita Gentong, fermentasi yang ada, satu-satunya yang mau bikin fermentasi. Bahkan Pak Haji punya program apa itu? Proteinisasi makanan ternak. Itu ternak yang mau makan protein nabati, protein dari pohon, hanya sapi yang di tengah. Apa itu? Indigo Vera. Gak ada atas semua. Bahkan kambing sebetulnya itu adalah makanan yang sangat favorit. Bagi di sana itu favoritnya kambing. Di sini gak mau make. Gak mau make. Sampai tua-tua. Sampai akhirnya ketemulah sistem yang dijalani oleh Mas Yuyun. Nah sekarang ganti ngarit, nanti harus ada program lain lagi. Bahkan digentongi, akhirnya bisa dimakan semua. Begitu maksud saya sampaikan ini, bahwa proses yang harus kita lalui di sini itu panjang, berliku, terjal, melelahkan. Nah, tergantung kita. Semua bidang. Kalau dulu awal-awal saya ngasisteni beliaunya. Sekarang asisten sendiri. Bahkan ujian yang paling dasar program berapa malam itu Pak Bambang? Bongkar ini. Bongkar konblok ini harus yang terbaik. Tunjukkan. Berantem sama para tukang. Nah, sanggup. Berantem juga sama Pak Bambang juga. Tetap berantem. Tepuk tangan dulu dong. Berantem. Berantemnya itu karena kita ingin punya ide yang terbaik. Ya. Tapi pada akhirnya aku sadar
Saya juga mau repot. Aku kalau punya pendapat, pasti di Bang ini, ya udah monggo. Iya, gitu. Iya. Jadi nggak ada yang mulus, nggak ada yang mulus. Semua perlu proses. Semua perlu proses. Ini yang harus teman-teman semua. Ya coba aja seperti Bu Madura. Dulu banyak penolakan, ya Bu ya. Untuk di sini suami istri, ada anaknya, bertiga, ditolak semua. Nggak boleh. Nah, iya, Pak Bambang. Lorendonya. Iya ini coba, ini cerita. Berkuasa. Nggak boleh di sini. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Akhirnya untuk amannya Bu Madura sama suami, Pak, Bu, untuk aman harus masuk ke kandang sapi itu pasti aman. Mau berdua ngeroin kohe kan ini bahkan mandiin saat itu berdua. Baru ikut bantu ke soto pelan-pelan. Nah, begitu prosesnya. Jadi kalau yang sekarang mulus-mulus enak itu ya alhamdulillah gitu ya. Nggak ada penolakan, nggak ada pertentangan, nggak ada gejolak, itu disyukurin. Prosesnya panjang. Cacing itu aja rebutannya luar biasa itu. Cacing. Coba. Lagi juga. Nah, pas saya balik ke sini, Pak Haji pas beli lahan 5 hektar itu, kohe ternyata manusia-manusia yang mengelola, yang saya amanahin, enggak usah pindah loh ya, sudah berubah semua, sudah ditarik semua sama Pak Bambang. Sudah enggak ada yang namanya Wildan, sudah ngelas, diajak ngelas. Namanya Hendy sudah pindah kemana. Yang satunya sudah enggak ada yang ngelola, saya datang. Berantakan lagi. Yang berantakin siapa? Tapi yang kena di penilaiannya Pak Haji bukan Bambang, Sidik. Mumpung ada kesempatan pegang mic. Masuk ini. Ini apa namanya? Testing apa? Konsultasi gitu ya. Pelajaran bagi kita semua. Kita nggak usah menjalani seperti itu semua. Kan lancar-lancar semua. Sama Mbak Indah. Penolakannya banyak. Ini Mbak masuk ke kandang bersih-bersih. Udah semuanya jalan. Hanya ada yang nyampaikan, akhirnya juga keluar juga kan kalau yang nyampaikan, saya di sini kan nggak punya hajat. Ada. Saya kan nggak punya hajat. Hah? Udah keluarin Pak Bambang juga. Saya nggak punya hajat. Nah, terus nyampaikan juga, saya kesini nggak riado, jadi saya ya semau saya. Ya udah silakan. Maka saya sampaikan ke Pak Haji, inilah daftar-daftar yang riado. Pokoknya dulu kalau nggak benar, nanti dianggap selesai riadonya. Gitu ya, sedikit ungkapan, banyak ya, banyak. Belum, baru pertengahan, belum besok lagi. Iya. Ini masih AMT kan? Besok AMT-nya besok. Karena
proses ini yang harus kita jalani. Ada materi AMT yang bisa dipikir sekarang sebetulnya. Kenapa kita harus menjalani proses? Soalnya begini soalnya. Coba kira-kira jawabnya bisa atau tidak. Kalau ilmunya Pak Haji, tidak ada yang tidak mungkin. Soalnya begini. Saudara-saudara dikasih pohon kelapa, sekarang kan lagi nemahan pohon kelapa. Pohon kelapanya 10. Tetapi harus ditanam dalam 5 baris. Masing-masing baris isinya 4. Berarti butuh berapa pohon? 20. Tapi ini soalnya Pak Haji 10, tapi harus bisa. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Kalau ada soalnya pasti ada jawabannya. Kenapa kita enggak bisa? Karena belum tahu kuncinya. Tapi harus bisa. Ini proses yang harus kita lalui. Bertahap. Jalani dulu. Tanpa mikir. Gimana ya caranya? Nah ini besok aja Pak Haji ya? Besok aja. Nggak apa-apa. Besok. Ya, besok yang itu. Kunci jawabannya sudah ada Pak Lukman. Sama Pak Bambang. Itu. Proses. Proses ini harus kita lalui. Nah, termasuk ya harus legowo tadi, lapang dada, alam nasroh laka sodorok, warofakna laka zikrok. Jadi lapangkan dada dan lepaskan beban. Maka dapatlah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah yang penting yang ayat berikutnya ini, kadang yang sering sampaikan Pak Haji, saya sudah Pak Haji. Apa itu? Fa idza faragta fangsob. Dan apabila kamu telah melakukan satu aktivitas, satu kegiatan, jangan berhenti bilang sudah. Ayatnya kan begitu. Tapi harus apa itu? Fa'idha faragta fangsob. Maka lanjutkan terus. Ayat ini yang dipakai Pak Haji. Jangan bilang sudah. Saya sudah Pak Haji. Sudah berapa juz? Baru 1 juz. Terus. Jangan merasa sudah. Tapi terus. Setelah itu hasilnya siapa? Wa ila rabbika. Allah nanti yang akan memberikan hasil. Tapi kita harus berbuatnya terus menerus. Bukan berhenti. Terus. Bagus sekalian, kalau saya berpikir 3 anak saya harus selesai kedokteran, itu secara matematika 1 kali 1 nggak nyambung. Tapi alhamdulillah, berbuat aja, jalan aja semuanya. Selesai. Karena Pak Haji bertahap, anak. Tidak ada yang kebetulan. Semalam Pak Haji ya? Semalam ada yang privat luar biasa ini. Dia belum pernah datang ke sini, hanya ngelihat YouTube, praktekin hanya mandi jam 00, pakai pandan. Enggak berharap apa-apa. Kemudian berbuat. Istrinya yang bisa baca Quran, dia enggak bisa. Tanpa dia jalani baru seminggu, mau masuk 2 minggu. Tahu-tahu ada temennya nelpon. Yoyok namanya. Yuk, malam ini kamu harus bikin CV, kurikulum vitae. Kirim ke saya sekarang. Untuk apa? Jadi komisaris BUMN. Karena dia mandinya pakai pandan, jadi
namanya dia wangi di temennya. Herannya pengen aja dia pengen naruh. Sekarang jadi komisaris BUMN. Dan sebulan masuk kerjanya cuman Sekali. dan gajiannya BUMN. Komisaris. Komisaris. Sudah seusia kita Pak Haji. Iya. Seusia kita. Lebih. Teman. Baru kemarin. Dan yang luar biasanya lagi, ini bisa jadi menjadi celah. Kalau Pak Haji istilahkan, kita ada di ruang yang gelap. Kalau di situ ada celah sedikit saja, tembus pasti ada kehidupan di sana. Celah kecil. Celahnya apa? Riset, penelitian, proses yang sedang dia kerjakan itu 11-12 yang pernah saya kerjakan. Dia bikin sesuatu, bahkan saya sudah konsultasi sana sini nggak nyambung. Tahu-tahu didatangkan di sini. 5 tahun, 6 tahun setelah itu baru ketemu di sini. Itu kalau jadi proses langsung triliunan. Nilainya triliunan. Mau tahu? Masih mau tahu? Ada deh. Kita jadi nanti kita mau bikin RDAY genset. Tapi yang nggak pakai bahan bakar. Kan kebanyakan gensetnya kan pakai solar, pakai bensin, atau pakai listrik. Nah ini gensetnya nggak pakai. Nah itu kalau jadi, itu bohong orang nggak pada rebutan. Semua perusahaan pasti kan beli solar gensetnya. Berapa biayanya? Nah ini nggak pakai, nanti kita bikin. Gitu. Ketemunya di sini tadi malam ngobrol. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tanpa harus kita riset-risetan. Udah datang sendiri ilmunya. Sudah mau jadi. Udah mau jadi, udah tinggal. Itu nilainya bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Kan dia nggak beli solar. Nggak pakai, jadi nyala sendiri untuk ini. Untuk lampu. Listrik. Apalagi kan rame kan, minyak mau naik ya kan. Gak ngaruh, orang tinggal nyalain doang. Dan itu pasti kayak kacang goreng. Dan gak bisa ditiru. Karena kan kita langsung patenin. Pegang sistemnya. Nah bohong teman-teman yang duduk di sini gak kebagian. Pasti kebagian. Minimal uang denger. Gak gede mah 100.000 aja. Dan gue bayar malam ini. Biar besok gak nuntut. Ya 100.000 aja. Karena ini kan nilainya triliunan. Dan belum ada. Hanya ada di kita aja di Indonesia. Genset yang nggak pakai bahan bakar. Nggak pakai. Wow luar biasa. Kok bisa Pak Haji? Ya bisa tadi malam nih. Jadi dia cerita. Saya cerita. Dia cerita. Oh ini ilmu kearifan lokal. Wow. Maksud saya. Bapak dan Ibu berbuat aja, berbuat. Pada saat nanti jalan kan ini kita butuh manajer kan. Nah kita perlu yang wanita-wanita ini bagian quality control ya kan. Nggak usah pakai mata, cukup pakai alat kelamin aja. Lewat. Kalau sampai bunyi alarm. Hah? Pak Bambang ya. Yang bagian sortir Pak Bambang. Buat teman-teman Riyadu yang cewek. Dan ini kalau jalan nilainya bukan ratusan miliar. Tapi triliunan. Itu udah pasti masuk sendiri bos. Lah bohong orang gak pada beli genset kita. Mereknya RDAI bohong gak beli. Pasti belilah. Orang gak pakai bahan bakar bisa nyala sendiri. Ajaib dong Pak Haji kayak sulap. Iya. Bim salabim. Ya iya. Makanya nanti yang ngijapin ibu-ibu yang pada riadoh gitu. Kan nanti disuwuk. Kan mesinnya jalan sendiri. Dengan disuwuk. Makanya orang kan kadang. Apa iya sih dengan disuwuk kok. Bisa anaknya pinter, prestasi, ranking. Kekuatan apa sih yang ada di alat kelamin perempuan. Bos. Sekeras apapun.
semuanya bisa lunak dengan alat kelamin wanita. Contoh. Tepuk tangan dong. Ini kan keras. Keras banget. Pada saat dimasukin ke alat kelamin wanita, pas dicabut langsung lemes gak? Gak berdaya. Tapi ibu-ibunya mbaknya apa? Masih bisa ngepel, masih bisa masak, masih bisa ini, masih bisa itu. Kan luar biasa. Nah maksud saya ini ilmu kearifan lokal. Nah makanya nanti gensetnya nyalainnya dengan disuwuk. Gak pakai starter. Apa? Ditempel doang. Makanya nanti kita ada bagian quality control. Kebetulan Pak Bambang udah japri saya. Bisa gak saya quality controlnya? Bisa lah bos. Nah maksud saya gini ya Pak, Bu. Tadi kan diterangin ya barusan sama Bapak diterangin. Wa nasuki wa mahyaya wa mamati. Artinya apa? Hidup, ibadah. Harus niatnya karena. Nah maksud saya. Bisa gak selama Bapak dan Ibu Riyado. Coba ininya karena Allah. Jadi gak ngingetin dulu. Terutama utang lunas, utang lunas. Janganlah begitu. Karena utang itu negatif. Lunas itu positif. Negatif kali positif. Min kali plus apa hasilnya? Min. Nah janganlah. Udah aja sambil berbuat. Karena kita kan kalau di sini motivasi tamu-tamu kan. Udah hayu sambil ketawa cekakakan. Kita nggak tahu nih mau digiring kemana sama Allah. Digiringlah tadi malam itu. Oh ini udah ketemu. Dan nilainya triliunan. Bukan nilainya miliaran. Dan bukan nilainya puluhan miliar. Dan bukan nilai ratusan miliar. Bohong gak laku. Orang gak pakai bahan bakar. Kok bisa Pak Haji? Bisa lah. Nanti diterangin. Kan kita satu perusahaan. Cuman bedanya yang nyalain siapa. Nah maunya saya coba yang bagian masak, yang bagian bungkusin, yang bagian cacing, yang bagian sapi, yang bagian rumput. Udah kita berbuat aja berbuat, udah jalanin. Kan kita ini kan gerbongnya sama nih, RDAY. Gerbongnya sama. Tapi kan teman-teman enggak. Selalu yang dipikirin besok jatuh tempo. Ntar dirapel, nggak mungkin enggak. Dirapel. Pasti kapan Pak Haji? Dia nanya lagi kapan. Kok nanya? Kayak Nabi siapa? Bos, coba lo terangin dulu bos. Sapinya, belangnya, apanya. Mesti diplester. Coba bos, terangin bos, sedikit bos. Iya itu kan di Al-Baqarah awal-awal itu ya. Coba. Kisah tentang Bani Israel yang disuruh untuk motong sapi. Coba perhatiin. Harusnya kan suruh potong sapi. Ya sudah. Sapinya mana yang ada, ambil, potong, selesai. Tapi dia kan enggak. Bani Israel itu. Tanya sapinya warnanya apa. Jawab kuning. Kuning masih ditanya lagi. Kuningnya kuning yang seperti apa? Apa kuning emas, apa kuningnya Golkar, apa kuning. Kuning dijawab, kuning kemerah-merahan. Dijawab lagi. Terus yang seperti apa lagi? Tanya lagi. Yang tidak pernah untuk membajak sawah. Tidak pernah untuk, kan susah akhirnya. Ini, maka jangan banyak tanya. Jangan banyak mikir. Jalani saja. Seperti Nabi Musa kemarin kita ceritakan. Sudah kepepet, sudah tanya ke Allah harus bagaimana? Pukulkan tongkatmu. Ya udah pukul aja. Masalah hasilnya Allah yang bertindak. Maka ini yang Pak Haji sampaikan. Kalau kita ini sudah angkat tangan, maka Allah turun tangan.
Tapi kalau kita turun tangan, merasa bisa, maka Allahnya Angkat angkat. tangan. Sudah. Kalau merasa bisa, ya udah. Allah tidak terlibat, jalan sendiri aja karena sudah merasa bisa. Sementara kita ini butuh pertolongan, bimbingan dari Allah. Kita bergerak saja biar Allah yang menyelesaikan. Kedua, kenapa tamu-tamunya RDAE kok hajatnya lemot? Karena dia tidak menyayangi kegiatannya dia sehari-hari. Harusnya nyayangin, nyeneng, bawa seneng. Karena kan ada bahasanya, kalau kita sayang sama yang di muka bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kita. Ada kan kata-kata gitu? Kalau kita open sama yang di muka bumi, nanti yang di langit akan open sama kita. Gitu kan? Nah artinya apa? Kita harus menjiwai. Kita kadang nggak menjiwai. Kayaknya berat bener nih riadoh yang kita pegang kok berat ya. Enak itu orang itu enak tuh. Enggak, sama aja. Kan orang hidup sawang sinawang. Lihat melihat. Kayaknya gue mau pengen megang itu aja deh. Ya janganlah, kebetulan kita ditugasin yang ini, ya udah ini aja sambil disenengin, dijiwain. Jadi jangan ada beban. Kayak contoh teman-teman kan kadang saya japri berapa kali tuh. Sehari kadang 3 kali japrian saya masuk. Nah maksud saya dibaca, coba dilihat maunya saya apa sih arahnya. Oh ini ya udah kerjain dah. Bos tolong dong kasih ide-ide saya buat permainan besok Sabtu. Nah teman-teman apa nih idenya nih besok Sabtu. Yang bikin anak yatimnya gembira, ceria, lari-lari. Nah rencananya besok anak yatim kita mau bikin mabit bermalam di Pabuaran. Nah nanti anak yatim kita bikin eventnya. Nih teman-teman ibu-ibu nih apa nih buat eventnya. Anak yatim. Nanti bapak-bapak nemenin ibu yatim. Hah? Menang banyak. Berat juga lah nemenin ibu yatim ya Pak ya. Jadi besok habis acara di Pabuaran lomba-lomba, anak yatimnya nggak kita giring ke sana, tetap di sana karena kita mau bermalam, camping, kita bikin mabit di sana bersama anak yatim. Kita bikin acara, bikin anak-anak seneng apa? Besok malam kita bikin. Yang pada ngaji keluar ya nggak apa-apa nih yang nggak ngaji jadi kita bikin. Nah saya minta tolong sama teman-teman yang perempuan bikin acara apa sih biar anak yatim yang besok malam seneng atau besok siang seneng. Nah mbaknya yang kreatif kan kalau perempuan kan kreatif. Bayangin habis ML aja dia bisa masak, nyapu, ngepel. Kalau bapak-bapak bisa ML tidur, gubrak. Kok tahu lah ini contohnya. Habis ML dia langsung tidur. Kalau ibu kan enggak, habis ML bangun dari tempat tidur, bersih-bersih di kamar mandi, ibu udah langsung masak, nyapu, ngepel, bebenah, udah. Iya, jadi kalau kalau yang laki udah tepar. Nah, apa nih besok buat acara memuliakan anak yatim kita dari pagi sampai sore. Sore lanjut kita bikin acara mabit bermalam di Pabuaran. Kita bikin acara senang-senang malam. Kayak di villa-villa aja. Kayak di penginapan. Sampai pagi. Minggunya nanti kita mungkin kalau anak-anak pada banyak yang pada japri mau berenang. Ya udah gak apa-apa berangkat berenang dari Pabuaran. Tapi kalau memang gak banyak yang mau berenang. Ya kita bikin lagi apa gitu. Dulu ya. Ya lumayan bos berenang 10 juta. Kita bisa bikin acara apa buat 10 juta buat anak-anak. Nah teman-teman kreatif deh kan ini dekat ngobrol-ngobrol aja. Yang punya HP saya nanti japri Pak Haji. Saya punya ide saya mau utarain kemarin di acara pencerahan kayaknya nggak enak saya japri aja ya udah apa.
Ya. Yang bikin anak yatim nggak bosen? Bisa? Bisa. Harus bisa lah. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk turut serta memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena itu menjadi penghantar kita untuk ini ayat yang di Al-Duha itu. Wa wajadaka ailang fa'aghna. Wa wajadaka ailang. Dan aku temui kalian dalam keadaan kekurangan, miskin. Maka fa'aghna. Allah yang mengkayakan. Yang bikin kaya Allah. Kalau kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, maka Allah lah yang mengkayakan. Tapi ada syaratnya yang ayat berikutnya. Apa syaratnya? Apa? Ayatnya gimana? Wa wajadaka ailang fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim jangan sia-siakan, maka harus dimuliakan. Jadi untuk syarat kita dikayakan oleh Allah, kalau kita kurang, Allah membuat kita kaya, syaratnya adalah ayat yang berikutnya ini. Muliakan anak yatim. Nah, kita alhamdulillah bisa terlibat untuk bikin anak yatim ini dimuliakan. Ini aja. Dalam bentuk apa yang bisa kita berkarya. Syaratnya itu untuk kaya. Memuliakan anak yatim. Ayatnya kan begitu. Nah, kita tinggal yakin aja. Nah, Itu baru anak itu. Oh, ya udah. Aku udah minum tuh.